pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus total bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Universitas Brawijaya memiliki komitmen untuk membantu keberadaan anak yatim yang berada di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan jumlah panti asuhan yang menerima santunan bertambah hingga 200 panti untuk tahun ini. Kegiatan rutin, tapi alhamdulillah kita selalu tingkatkan. Sekarang itu ada 200 panti ya, 100 yang Malang Raya, kemudian 100 yang di luar Malang Raya atau Jawa Timur gitu ya, tersebar di berbagai provinsi. Ya, santunan kita itu sementara ini masih 4 juta gitu ya per panti ya. Tapi selalu meningkat. Dari kemarin kita meningkat 2 kali lipat. Mudah-mudahan ini kan bentuk kepedulian Universitas Brawijaya kepada anak-anak yatim piatu. Rektor Universitas Brawijaya meminta kepada anak yatim yang hadir di Masjid Raden Patah UB untuk datang kembali suatu saat sebagai mahasiswa UB. Untuk itu, Profesor Nufil Hanani meminta anak yatim untuk memiliki mimpi dan memiliki prestasi sejak dini. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya, bahkan menjadi tulisan Brawijaya. Saya atas nama rektor hanya minta doanya saja. Yang pertama, didoakan Brawijaya ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Yatim, warganya juga diberi kesehatan dan panjang umur, dan yang sakit nanti tolong mendoakan karena ada sahabat saya yang sakit pada hari ini, didoakan mudah-mudahan juga disembuhkan dan dijauhkan dari penyakit, utamanya dari penyakit pandemi COVID ini. Keterlibatan ratusan mahasiswa MIPA UB di 57 kelurahan yang ada di Kota Malang bertujuan untuk membantu staf kelurahan mengolah data statistik potensi kelurahan menjadi satu data besar. Data besar tersebut nantinya disebut Malang Satu Data. Tentunya yang seperti saya sampaikan tadi ini mengarahnya nanti ke satu data, tapi tentunya tidak bisa hanya dalam 1 bulan jadi gitu Mas Sidik ya. Pertama yang tujuannya adalah gini, mungkin saya akan membahasakan lebih singkat biar enggak ini. Jadi tujuan pertama adik-adik adalah melakukan pendampingan pengumpulan data potensi desa terintegrasi dengan website Malang Satu Data. Jadi nanti outputnya akan dibawa ke sana, Mas Sidik. Bagaimana data-data PODES ini nantinya terangkum dalam satu sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kegiatan adik-adik adalah pendampingan penyusunan monografi kelurahan. Outputnya ya monografinya. Selama ini kita melihat di desa kan monografi papan putih, kemudian tulisannya masih standar. Nah ini nanti bagaimana pertama kita bisa membuat standarisasi apa sih yang harus ada di monografi supaya teman-teman di desa ini atau di kelurahan ya nggak bingung lagi apa yang mau dituliskan di sana. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan kegiatan statistik. Nah ini boleh jadi nanti Mas Sidik ini adik-adik melakukan
semacam pelatihan singkat gitu ya. Ini loh statistika itu dan lain sebagainya. Ini loh cara mengolah data sehingga nantinya output yang diharapkan juga kompetensi aparat desa. Bagaimana aparat desa ini bisa memanfaatkan data yang akurat dan mutakhir. Kira-kira begitu. Endingnya harapan kami nantinya juga BPS kita bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perumusan kebijakan yang lebih tepat melalui data yang akurat dan mutakhir. Fakultas Kedokteran UB menyiapkan dana sebesar 4 miliar untuk mendanai secara internal berbagai riset dosen. Ketua BPPM Fakultas Kedokteran UB, Dr. Husnul Khotimah mengatakan, Dekan FK memiliki komitmen kuat untuk mendorong dosen melakukan riset dalam jumlah besar. Sampai saat ini Pak Dekan Fakultas Kedokteran itu memiliki komitmen yang masih sama dan masih kuat, bahkan mungkin sekarang lebih ditingkatkan kembali, bahwa pendanaan untuk internal dari PMPP FK UB itu saya diskusi sama teman-teman BPPM lain itu termasuk tergolong tinggi gitu Pak Sidik. Jadi meskipun saat ini kami kehilangan dalam tanda kutip dia saudara kami misalnya dari keperawatan dan gizi itu kan sudah menjadi fakultas ilmu kesehatan. Namun dana yang digelontorkan ini masih cukup besar, berarti sekitar 4M untuk penelitian dan pengabdian masyarakat serta upaya-upaya untuk kerjasama yang nanti kedepannya kepinginnya muncul inovasi terutama kerjasama dengan industri. Jadi itu kami sangat mendorong untuk teman-teman yang memiliki hasil-hasil karya yang bisa kemudian dinaikkan ke hilirisasi untuk bisa dijadikan produk unggulan di FK. Untuk skemanya kami masih relatif sama dan semangatnya masih dalam pembinaan. Jadi maksudnya untuk dosen. Pembentukan Himpunan Mahasiswa Kehutanan di Fakultas Pertanian UB disambut baik oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian. Menurut Dr. Agus Tarno, pembentukan lembaga mahasiswa kehutanan ini menjadi penting agar mereka lebih mandiri sebagai prodi baru di UB. Sudah ada jaringan nasional dan internasional ya untuk mahasiswa kehutanan ya. Tidak hanya mahasiswa tapi juga fakultas kehutanan ya itu ada. Jadi ini sebenarnya membuka kesempatan karena selama ini jaringan kita hanya fakultas pertanian. Nah dengan adanya program studi baru, dengan adanya program studi ilmu kehutanan yang kemudian juga disiapkan juga himpunan mahasiswa program studi kehutanan, ini juga akan menginisiasi mereka untuk bisa gabung di dalam komunitas mereka. Nah, ketika mereka bergabung di komunitas mereka, maka potensi untuk bisa ikut berkompetisi, berkembang melalui jaringan kehutanan juga akan besar. Karena selama ini memang kita sangat dibatasi karena kita belum masuk ke dalam lingkar jaringan kehutanan. Banyak yang kita bisa tunjukkan. Saya sendiri memang S3 saya di kehutanan. S3 saya itu di pertanian dan kehutanan. Nah, ada International Union Forest Research Organization, ada organisasi internasional untuk UFRO namanya ya, UFRO, International Union Forest Research Organization yang memang sudah besar dan tiap tahun mereka ada meeting dan juga ada perwakilan di masing-masing negara dan juga masing-masing regional. Nah ini anak-anak bisa juga memanfaatkan karena juga banyak potensi yang bisa diambil dari sana sebenarnya. Kompetisi maupun juga ketika mereka mau diseminasi ilmu mereka, penelitian mereka. Di situ juga ada kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan reward berupa pemenang di event presentasi maupun yang lain.
penyakit infeksius akibat virus yang ditandai dengan ruam kemerahan di seluruh tubuh. Campak merupakan penyakit menular yang biasa menginfeksi bayi dan anak. Meski angka kematian campak cenderung menurun karena sudah digalakannya vaksinasi, namun sejak 2019, 869.770 kasus campak dilaporkan ke WHO secara global yang didominasi dari negara Afrika dan Asia. Obatnya apa sih? Obatnya sih memang kalau campak itu tidak ada obat spesifik, hanya cairan, kemudian suportif kasih vitamin A, jangan lupa Bapak Ibu, vitamin A, cairan ya, kemudian obat simptomatis seperti kalau pilek kasih obat untuk pilek, kalau batuk kasih obat batuk, dan jangan lupa apabila campak ini panasnya tadi berapa hari? Hanya 5-6 hari maksimal, setelah erupsi semua seluruh tubuhnya sudah merah-merah keluar, demamnya harusnya turun. Tetapi kalau demam itu berkepanjangan tetap tinggi sampai lebih dari 5 hari, lalu batuk makin berat, ada sesak, anaknya tampak makin jelek, makin rewel, atau diarenya makin berat, hati-hati terkena komplikasi. Salah satunya adalah ini, komplikasi pernapasan. Jadi bisa otitis media. Otitis media itu radang telinga tengah. Bisa sampai ke belakang, ke mastoiditis. Nah, ini ada krup trakitis. Krup itu terjadi ini, semacam gejala yang terjadi sumbatan jalan napas atas karena ada trakitis. Jadi trakitis itu jalur saluran napasnya bengkak. Kalau bengkak tentunya udara nggak bisa masuk. Akhirnya seperti tercekik gitu di atas. Kemudian pneumonia atau radang paru-paru. Nah, kemudian komplikasi neurologi itu saraf. Kalau memang ada tendensi kejang demam, pada saat demam tinggi bisa kejang. Jangan lupa bahwa virus ini dia mengalir ke seluruh tubuh. Salah satunya bisa nyangkut di otak atau ensefalitis. Lebaran sebentar lagi. Bagi Anda yang hendak mudik lebaran, pasti sekarang sudah mulai menyiapkan oleh-oleh untuk kerabat di kampung halaman. Nah, untuk membeli oleh-oleh produk perikanan, ada baiknya Anda menyimak tips yang disampaikan dosen teknologi hasil perikanan FPKUB, Anda Wira Perdana. Berikut penjelasannya. Kalau yang mudah itu adalah produk-produk yang memang tahan lama dan tidak perlu perlakuan khusus. Contohnya misalkan kerupuk, ya, keripik, ataupun rengginang. Jadi yang produk kering, itu yang sangat mudah sekali. Jadi tidak memerlukan perlakuan khusus. Kalau untuk yang kedua yang agak sulit, yaitu produk yang semi basah. Karena biasanya di sini mungkin di perjalanan membutuhkan waktu yang sangat singkat. Karena dikhawatirkan kalau tidak ada proses pengawetannya di situ sampai di tujuan, di tempat mudik, dikhawatirkan produknya sudah basi ataupun bau ataupun rusak gitu, Pak. Contohnya misalkan bandeng presto, kemudian ikan asap, ya, karena di situ kan produknya semi basah. Padahal di situ sangat prospek sekali untuk oleh-oleh atau buah tangan, ya, cendera mata khas, ya, produk olahan perikanan, karena di tiap-tiap daerah itu tidak sama, Pak. Ikan di daerah yang satu dengan yang lain, kemudian cara pengasapan dan bahan bakar asapnya juga tidak sama, cara pengolahannya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk produk-produk yang memerlukan kesulitan sangat sulit, ya. Kalau tidak terbiasa mungkin dikhawatirkan sampai di tempat tujuan tidak bisa dikonsumsi lagi, jadi batal untuk diberikan sebagai oleh-oleh. Contohnya mungkin yang frozen food. Jadi memerlukan mungkin dibawanya menggunakan tambahan cool box di situ dan pendingin gitu. Misalnya mungkin bakso, siomay, kemudian nugget, kemudian tempura, kaki naga, ataupun empek-empek. Itu masih bisa sebagai oleh-oleh. Cuman ada perlakuan khusus dibandingkan dengan produk-produk yang tadi saya sebutkan seperti kerupuk, keripik, rengginang, ataupun bandeng presto, ataupun ikan asap. Nah, kemudian lagi ada produk olahan juga bisa awet dan bisa dijadikan alternatif dan bisa tidak bisa langsung dikonsumsi, ya, bisa digunakan jangka waktu lama sebagai bumbu. Ini mungkin yang sering lupa bagi pemudik di sini. Contohnya petis dan terasi, Pak. Nah, petis terasi ini tiap daerah ikannya beda,
bidangnya beda, proses pengolahannya beda, ada ciri khas masing-masing biasanya. Nah, itu bisa dijadikan oleh-oleh. Karena petis sama terasi biasanya sudah ada kemasannya tersendiri. Kemudian kadang ada, kalau UMKM-nya sudah legalitasnya dan terjamin, di situ biasanya sudah ada kadaluarsa, masa kadaluarsa. Jasa penukaran uang baru meraup berkah pada bulan puasa kali ini. Pada momen jelang Lebaran kali ini, jasa mereka banyak diminati oleh warga. Hal ini diakui oleh Kacong, salah satu penjual jasa penukaran uang yang mangkal di sekitar alun-alun Kota Malang. Menurut warga Madura ini, tahun ini lebih banyak warga yang menukarkan uang. Dalam sehari dirinya bisa meraih 3 hingga 5 juta rupiah. Menukar Mbak ya, ini nominalnya tetap, yang nukar itu tetap masih utuh, uang barunya masih utuh, tidak kurang selembar pun masih utuh gitu. Kalau masalah jasa kan bisa ditawar, memangnya dapat jasa di pinggiran ini mintanya jasanya 10.000, bisa di nego lah, ya, nggak mentok 10.000 enggak, ya, gitu. Berarti kalau saya mau yang 1 juta ini berarti saya ngasihin 10.000 gitu Pak ya? Oh enggak, per 100-nya 10.000 jasanya. Mbak kan bisa, oh nggak bisa kurang Mas kan gitu. Nah, gitu Mbak. Iya, terus kalau diceritain Pak dari tahun lalu sama tahun sekarang ramaiannya ramaian mana, terus kemudian kalau sehari itu biasanya bisa mendapatkan berapa keuntungan? Ya kalau masalah dapatnya tiap harinya nggak bisa dinominal Mbak ya, karena tergantung dari omset tiap harinya kan keluarnya berapa gitu. Ya paling enggak kalau satu hari kalau rame itu bisa dapat 3 juta, 5 juta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.